mengerjakan kabupaten di daerah. Oke, sekalian tanglet Pak. Tiangnya tadi berapa? Oh, kalau untuk filosofi monumen Trisula itu memang dibentuk desain seperti itu, memang ada filosofinya Pak. Yeah. Yang tanggal 5 yang diduduki Aceh itu 5 itu dasarnya Pancasila. Yeah. Karena masyarakat Bakung di era 68 ke bawah itu belum begitu mengenal tentang Pancasila, Yeah. agama dan pendidikan sangat rendah sekali. Yeah. Sehingga tangga yang kecil-kecil di samping bunga itu jumlahnya 45. Dari kanan naik turun ke bawah berbentuk 0 itu jumlahnya 45. Penyangga atau tiang warna putih itu 17. Iya. Di atas ada jalan layang, dari sisi kanan nanti bisa melihat, dan naik ke atas memutar. Ke kiri berbentuk 00, di atas 02 itu angka 8. Oh, angka 8. Itu sebetulnya. Iya, kenapa dikatakan monumen Trisula? Mono bilangnya satu memang betul, saya lihat di Madiun juga ada, di Jakarta juga ada, di sini di Blitar ini Bakung khususnya juga ada, tapi patungnya tidak sama. Patungnya tidak sama ya Pak? Beda. Namanya sama Trisula. Namanya monumen Trisula. Ada di Blitar, Bakung Blitar juga di Madiun kan juga ada peristiwa 68, Iya. Tapan. Iya. Tapi patungnya tidak sama. Iya, tapi juga dibentuk jeruji seperti jeruji 17 itu Pak? Tidak sama. Oh, lain juga. Lain daripada yang ada di Blitar, sudah di Bakung. Oke. Monggo kita sambil naik Pak. Monggo, mari. Saking daerah, saking Pariwisata sudah. Alhamdulillah. tapi mboten masuk PNS ya, PNS mboten. Tapi menika pensiun apa untuk seumur hidup? Allah itu nanti masa saya merujuk sekali ya. Jadi waktunya sudah istirahat ya istirahat bareng. Oh, tapi dia kan nanti turun-turun Pak berkunjungan. Ya alhamdulillah, mudah-mudahan anak saya yang sudah mengabadikan sudah saya belajar tentang sejarah monumen Trisula. Oh iya. Ya kembali lagi Trisula bilangnya tadi, trinya itu 3. Kalau di pewayangan itu bentuk pusakanya atau bentuk pusakanya seperti yang ada di sebelah sana atau cakra. Bentuk 3 itu punyanya Prabu Kresna. Ini 3 kalau saya tanya dari TNI itu memang Kostrat punya 3 matra, 501, 502, 503 bilangnya begitu. Saya tanyakan dari pelaku sejarahnya, sulanya itu apa Pak? S-nya itu Satuan Operasi, U-nya itu Angkatan Udara, L Angkatan Laut, Angkatan Darat. Memang dulu kita lihat di atas bawah itu ya, dan ada lambang 3 TNI yang menuding arah ke barat yang jauh itu namanya Bapak Kolonel Witarmin dan Brigif ini 18 Trisula Malang. Kita panjat di atas yang sebelah sana itu Praja Sukarman Angkatan Udara, yang sebelah itu Praja Sukarman Angkatan Laut. Nanti kalau naik di atas sana ada perempuan yang gendong rinjing itu namanya Bu Musripah, dia masih hidup. Utara di lapangan ini dia rumahnya. Petani yang pakai cabai itu bapak saya namanya Bapak Miran, karena rumah saya yang menghadap ke utara dulu ini merupakan puskotis TNI. Jadi Bapak Majen Wijosiono, Bapak Majen Yasin, Kolonel Witarmin, Kolonel Jagan Sugondo itu semua dan Bupati Blitar ada di tempat istirahat pesantren. Jadi operasi selama 6 bulan, domnya 1 bulan. Ya. Tanya Pak. Bapak jenengan yang di patung itu pada saat itu sebagai apa Pak? Petani juga ikut jaga di depan polsek. Dulu itu ada pos namanya pos penyekat atau pos apa ya namanya dari pagar betis gitu. Ya. Di situ ada pos darurat, TNI-nya 2, hajinya 5, rakyatnya 7. Ya. Di menyekat supaya sisa-sisa di 13 PKA pimpinan yang ada di selatan ini tidak lari ke kota lagi. Ya. Sistem operasinya memang dari sumber Mancing Malang sampai Tulungagung itu pagar betis. Iya. Hasilnya saja kurang lebih 14.000 hansip TNI rakyat, semua bergabung di sana. Iya. Terus peran dari Ibu siapa tadi namanya yang gendong rinjing? Bu Musripah? Iya. Ya beliau pengisi dulu di sini ada RKPD, jadi cikal bakal RKPD Kabupaten Blitar itu dulunya ada dari Bakung. Oh. RRI-nya dari Malang, ketua RKPD namanya Pak Beni Santoso waktu itu. Iya. Jadi Bu Musripah itu membaca Pancasila, lagu Indonesia Raya, dan membantu bapak-bapak yang jaga-jaga di pos itu mengasih dulu air ya dari kendi, apa tempatnya kendi. Iya. Terus ada rinjing itu
isinya itu ya tela godok, gedang godok, kupat itu. Jadi mengirim beliau-beliau yang Oh iya. sedang jaga-jaga. Itu juga sambil siaran radio tuh Pak, RKPD itu loh. Betul, Iya, ada iya. RKPD-nya Bung Sifat memang dulu pengisi acaranya. Oh iya Pengisi iya. acara waktu itu. Ya, sambil memberi informasi juga gitu kan Pak. Iya, betul. Jadi setelah 68 operasi selesai, sehingga didirikanlah monumen di Sula ini. Di atas tanah penduduk yang dibeli per meternya Rp25 Iya. dari Bapak Miran, orang tua saya. Oh. Kenapa harus dibangun di sini, bukan di tempat-tempat yang lain gitu maksudnya? Ya betul Bu, memang dulu kalau di buku pegangan saya hampir 12 atau 13 tokoh-tokoh pimpinan baik CC dan CDB PKI itu pusatnya ada di Bagong. Jadi operasi besar-besaran pusatnya ada di dasar Bagong inilah, sehingga didirikan monumen di Sula. Ya. Apa monumen itu juga sebagai tempat pemakaman apa ada makamnya di bawah itu? Bukan, Tempat kejadian. bukan Mak. Ini dibentuk seperti ini, dibangun seperti ini merupakan lambang agar nanti anak cucu kita juga mengenang di daerah Blitar Selatan, khususnya di Bagong ini pernah ada peristiwa Ya. di Sasa G13 PKI yang dipimpin namanya Ruslan Widyo Sastro melarikan diri ke Blitar Selatan. Bagong ini ingin mengkoordinasikan PKI Jawa Timur. Mau tanya nih Pak, ibumu Sripah yang masih hidup, Iya, itu masih jasa yang diberikan oleh pemerintah kepada beliau, ada pensiun sepertinya veteran tentara perjuangan? Kalau itu saya kayaknya kurang Bu ya. Nggak kurang- ada. Iya begitu. Oh gitu. Di era itu memang ya alhamdulillah kita masih selamat, itu memang luar biasa. Seperti tertera di monumen belakang itu ada kan tulisan banyak. Itu Iya juga- pahlawan. Heeh, itu semua pahlawan. Iya, itu yang gugur itu ya secara formalitasnya Bu memang betul, dari baik dari pemerintah daerah, TNI, rakyat banyak yang gugur karena keganasan G13 PKI. Ya, salah satu contohnya Bikarsa itu dari Batalion 15 TNI itu 3 orang dibunuh oleh PKI di daerah Iya. KP Haji Bawungjira. Ya. Bikarsa itu Bianto, Sukarman, Samuin. Terus Ya. pemakamannya di mana? Kalau beliau-beliau ini dikembalikan ke asalnya daerah masing-masing. Iya iya. Jadi kalau dari 511 ya dikembalikan ke TMP Blitar. Karena Ya. memang ada tempat khusus untuk beliau-beliau. Kalau di sini juga ada makamnya. Iya iya. Cuma monumen aja. Iya, itu merupakan lambangnya bahwasanya pemerintah telah berhasil menumpas jejak gerombolan PKI yang ada di Blitar Selatan. Oke. Itu masuk megang. Oke, kita masuk ke ruangan Pak. Ada Monggo, ruangan mari, nggih. mari ada di situ, ada ruangan. Iya. Jepang, bukan di sini. Iya. Ini PKI nomor apa? Jepang di Blitar. Iya. Di- Ayo kita masuk. Nggih, monggo. Ya, monggo kalau mau ke sana. Di Panglima itu mau bumul loh. Bumul bapak itu. Ya. Mana beliau bilangnya kurang 9 anak-anaknya ke sini. Ya mohon maaf, saya sebenarnya orang tidak ngerti apa-apa. Cuma mereka minta tolong saya, kan kalau bapak saya gimana? Namanya bapak Nabi. Ya udah. Ini bilangnya gimana? Ya nggak tahu, makanya saya pasang paspor. Terus saya tanya, itu bawa sekat, mbak, minyak bambu yang biasanya ada. Coba isinya kasih bawah itu. Nanti saya panggilkan dia yang kasus yang di belakang layar itu. Banyak orang datang itu, nanti kalau ada kali barang yang mereka berhenti. Bilang, itu tak, duduk ini, yang itu, jadi saya masuk tadi itu, kalau itu di depan. Nah, perempuan yang bicara ya mbahnya itu, nah misalnya saya Bang, jenengan kan nanti belakang, Pak Ngerti apa di Bagong di monumen itu ya? Di Ngerdo dari Bang itu. Nah, hile juga Bu. Nanti. Satu rumah berapa Pak Nabi? Dua yang ada. Kalau rumah ini, pesantren ini dulu tempat istirahat para pimpinan pemerintah. Dulunya tidak seperti ini. Sekarang masuk, Pak. Monggo, awas ini ada di kayak seperti ini. Saya tanya pelaku pembuatnya, aturan saya memang bentuk seperti itu Pak. Ya memang dari dulu itu yang namanya tanaman ada pasang rumah atau mungkin anak sekolah dengan bapak ibu guru juga ada
di ruangan ini kamar Patih, kalau sekarang namanya Sekwirda atau kan apa ya? Wakil Bupati. Sekwirda mungkin. Ini ruang Bapak Bupati Sanjika Kaludarjo, Mayor Sanjika Kaludarjo. Ini asli Pak? Asli. Kursi meja asli ya? Asli Bu, ini nama pan rumah. Ini di dalam lemari ini banyak dokumen-dokumen nama pan, gerabah, termasuk barang-barang yang harus dirawat karena ini kuncinya bapak-bapak kurang ambil. Bendera merah putihnya nama pan masih ada. Terus bambu untuk mengirim surat dengan bidik masih saya simpan itu semua. Ini. Kalau sebelah sana itu gudang senjata pemerintah dulu. Maksudnya rumahnya kayu dulu. Ini dari bambu, atapnya dari duduk alang, sehingga tahun 72 selesai monumen 72 dijahit seperti ini. Ini meja 68 semua masih ada memang anunya, mungkin masih ya ini semua masih ada. Ini ruang dapur yang dahulunya. Tidak mau dibicarakan beliau ya. Oh iya. Karena banyak orang yang disiksa sini. Saya hanya menyampaikan ke Bapak Ibu, dulu memang tempat ini sebelum ada rumah ini ada pohon bendo. Itu rakyat yang tidak berdosa karena keganasan mereka. Bisa ke sini Pak? Bisa ke sini Pak? Untuk masuk ini bisa. Banyak ada 60 lebih di situ. Tadi ada yang nangis, minta tolong jangan saya bicarakan, biar saja saya sendiri yang nangis kan mereka Pak. Perempuan lah. Auranya beda. Iya, digantungin sudah di matanya, dijugal, dipotong ininya. Makanya setiap masuk ke situ itu baru kali ini saya bisa meneteskan air mata. Ada yang nangis mereka digantung yang di bedel ininya kok. Ada fotonya di saya semua. Nanti bisa melihat. Baru ini ke Bulu, apa nih Bu? Menangis semua orang. Ini sejarahnya dulu. Ini rumah orang tua saya di sini dulu tahun 47 sampai 67. Oke, dulu bentuknya rumah seperti ini semua. Jadi atapnya ini dari alang, kerangkanya dari bambu. Ini saya, tangannya yang begini nih, Kamto. Niki ibu saya, niki bapak saya yang jaga di depan polsek, dulu ada pos ini. Sehingga di lambangan di atas itu juga karena keganasan tidak huruf. Oke. Tahun 57 mantel PKI sudah masuk ke Bidasarang, sudah dibangun namanya Suwandi. Ini ahli di bidang pertanian. Dengan kayak Dur, Werunto ini ahli di bidang kebudayaan. Itu PKI itu? Iya. Lekra. Sehingga mempengaruhi rakyat dari 57 sampai 68 hampir 10 tahun. Ini loh yang pertama kali yang membuat Bidasarang Bakung khususnya yang jadi nasib sangat pahit ya ini beliau. Sehingga berangsur-angsur semua masuk ke sini. Nah, pucuk pimpinan PKI ini namanya Ruslan Widiyo Sastro. Ini anggota CC setingkat pusat, CCB provinsi, kabupaten, kecamatan, desa, padukan sudah terorganisasi semuanya. Ini Bapak Kolonel Bisamin, Komandan Operasi Trisulan, Brigif ini 18 Trisulan Mangan. Rubah ini pernah ditempati 7 orang anggota CC, makanya monumen Trisulan itu menghadap ke barat. Pertama, itu filosofinya rakyat Bakung diajak mengarah ke kiblat, biar tahu tentang agama. Yang kedua, ya inilah, setiap rubah itu maksudnya pasti lewat air. Rubah itu apa? Rumah bawah tanah gua. Nah ini mulutnya seperti ini, ruang istirahatnya seperti ini, kalau rubah buatan.
lubang udaranya pasti di tengah-tengah pohon bambu ditembus dari bawah tanah. Ya. Ini sistem operasinya pagar betis mulai sumber Manjing Malang sampai Tulungagung. Sebelah selatan jembatan Kademangan itu. Ini adalah mantel PKI Bromo Corah namanya Harjo Setu dengan Harjo Senini kakak beradik. Inilah yang membunuh tokoh, bukan tokoh ya, yang membunuh anggota Batalion 11. Ini namanya Bikarsa tadi. Disuruh masuk rumah, dibohongin. Setelah masuk rumah dibikinkan kopi dikasih racun. Dulu daun pintu itu tidak keluar ke sana, tapi ke dalam. Jadi Harjo Setu dengan Harjo Senini di dalam pintu. Setelah Pak TNI itu teler, dibaca sininya. Kepalanya dibawa ke rumah saya 68, rumah bapak belum bener ngandap niku. Karena rumah orang tua roboh saking rendahnya helikopternya Majen Yasin. Itu Kasdam 8 Brawijaya. Pak Kasdamnya Pak Yasin, kalau Pangdamnya Pak Majen Wijaya Siono. Ini Bupati Blitar, Mayor Sanji Prawidarjo yang waktu itu juga lama di sini. Ini tokoh masyarakat namanya Slamet Rintis yang membunuh PKI nomor 2. Namanya Ulan Utabia. Nanti Bapak kalau Ibu ke Museum Brawijaya Malang. Ada kaca yang dalamnya ada batu besar bola yang dulu masih berlumuran darah segar. Ya ini yang membunuh mereka. Sehingga dihadiahi sapi. Ini. Namanya Slamet Rintis, ini orang Kaligenje. Masih Pak sekarang? Baru 2 tahun meninggal. Tua-tua itu. Kalau ini masyarakat yang terjerumus ke sana. Pak, kalau yang Uluan Hutapea yang mana? Uluan Hutapea ini hancur, tidak bisa semua disimpan di sana. Makanya foto-foto yang ekstrim itu semua di sana. Di Brawijaya. Ini yang bisa dilihat secara umum dulu ya di sini semua. Sini termasuk senjata bom. Ya, semua. Cuma sebagian foto yang saya bawa itu sedikit sekali. Karena ya itu masih ada rahasia-rahasia yang harus disembunyikan. Karena di kanan kiri saya ini masih ada beberapa tokoh. Ya namanya buku Red Casus Okasi Bisula ini tidak semua orang harus tahu sejarah sebenarnya. Karena kita bicarakan juga nggak ada fungsinya. Contoh ya. Operasi militer itu dulu ada operasi Kali Kanan, operasi Spiral, operasi Tajung Ayam, operasi Laba-Laba itu kan TNI ya. Jadi kalau untuk umum kayaknya pas tidak ada. Betul. Kalau kereta ini makanya belum di sana. Ini bilang mbok saya karena dia menyajikan yang ikut masak mbok saya ini kalau dikasih teh, dikasih racun berani minum. Piring juga dikasih nasi, kuah dikasih racun berani makan. Pernah saya lihat di Museum Kutai Kartanegara, saya lama di sana hampir 20 tahun jaga barang-barang seperti ini. Manggil pilih ibu bapak tindak melibatkan museum ada kerisnya kerajaan Kutai Kartanegara yang panjangnya hampir 2 meter. Saya ikut membantu mengambilnya di sana. Karena saya melanglang kemana-mana ini jadi PNS susah sekali karena apa? Darah saya sudah merah seperti ini. Nah, inilah Bu. Saya pernah sepuan di SMP ini 9 tahun. Usia masih muda, saya lari mendapatkan tentara kemana-mana, Papua, Irian, Sulawesi Selatan, dari Kalimantan, Batalion Awang Mas itu saya juga guru. Wilayah saya waktu ini tokoh-tokoh PKI utama kelas sisi Blitar Selatan. Di pusatnya kan di sini Bu. Kalau Agrat, Panser, helikopter dulu di Ludoyo Bu, karena di Bakung tidak ada lapangan. Dulu kasnya mulai Malang sampai Bakung, sampai Tulungagung, Madiun. Di memang operasi besar-besaran semua dilibatkan kok, semua kesatuan ya POM, ya Hansip, ya rakyat, ya Wanra, perempuan, pemuda, ini semua turun ke sini karena untuk memblokade 27 pusat pimpinan itu ada di Sanggup ngerti Bu ya? Pernah Sanggup lawas nih. Ini yang bikinkan anak-anaknya Pak Bupati yang dalam itu kira yang Ponorogo. Mbak Sinten ngoten. Enggak menggok. Ini foto ini. Oh, Bapak ini kan ada semedi dan gitu. Ada semedinya. Nah, ini kalau jangan. Mbak. Sanggup. Nggih, Sangu. Itu sangu ya betul. Yo anu mereknya Sangu. Merek lawas. Jadi ini kuwaran gitu. Pernah ditawar 1 piring 3 juta. Kalau saya gagas, saya punya rumah, saya punya kendaraan. Itu kan 24 jam dikasih malah. Nah, cuman ini kan punya negara siap 1 bulan kan saya kentori Bu, saya laporkan ke sana.
Barang masih berapa Pak tuh? Di sana dokumen-dokumen apa? Mayor Sanusi kalau punya macen-macen ini dong kayu, dia punya kayu bongkok, nggak masih yang nempelin, ikan dan surat. Karena itu saya simpan di lemari, aku ini itu nanti PKN Lampung, Betotan Ludoyo, Sambil-sambil Malang. Nanti kalau besok maju operasi banyak anggota PKN yang tertangkap, itu tanggungnya. Jadi mohon maaf, cuma di tubuh saya itu banyak orang. Saat ini masih ada. Di sini semboyannya Lis Soekarno ini Lis Soekarno Gerwani Pusat hari Arabsir. Gerwani yo. Kalau lihat tahu videonya itu kalau nanti direkam itu kalau nanti Sukiman ini ahli arsitek perang ini pernah disekolahkan di Vietnam. Padahal yang bakung ini baru meninggal 1 tahun yang lalu. Ini orang berbahaya. Makanya mereka kalau kesini itu selalu dipantau oleh pemerintah. Pak, dalam matur suwun. Makanya Sedaya kula sampaikan mugi-mugi jenengan sehat. Kalau ngenten Bapak Ibu kula ngapunten sanget. Kalau kula kasih ngeten menika panggonanipun nggih sudah tua. Kula dua pembaca pilih siang dalu bagi niku monggo. Minta maaf jika Ya Allah, jika apa ini tadi kurang sopan. Masuk Aku pikir bang sungguh terjelma. Nggih dalu. Akhirnya mulai operasi. Tembak menembak dan bikin itu. Mila kalau wau bener sangat. Dia kenceng bikin mau bener sakit dulu di. Iya apa? Cerita nih. Nggih. Nangis ya untuk Auranya beda. Ada ibu, ibu punya sendiri ya. Terus baru ini kilo. Matos mana Pak? Air matanya Auranya dia sangat-sangat. Sebetulnya saya tidak berani bicara yang kepala rakyat itu. Iya. Jakarta Sumur Lubang Buaya, Timbangkung Lubang Trisula. Lubang apa? Sumur Trisula. Oh. Sumurnya itu. Itu dalam hampir 40 meter. Oh, juga dimasukkan situ kan? Ada yang dimasukkan. Makanya aku tadi tidak berani bicara. Kadang-kadang nopo ngapunten. Putune PKI kan mriki, kula kan ceritane niku terus disebar kemana-mana. 2 bulan gerak malih niku dan jadi dan sebagainya niku. Kula ditarik ke Kodang, Pak, kamu jangan begitu. Ya kalau di penjara, ya kula pegawai sih dikantuk anu gitu. Nah, kula tukang sapu mboten jelas. Kan kula ada sakit. Iya.